Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ismaihi kitabul alim. Ya wajibas sayyidil qamar bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa yajibu lan wajib apa qarnu hambar ngake niat inda awali wasli juz'in ing dalem nalikane awale basuh bagian min wajhin saking wajah. Falon korona mungko lamun barengake sapa mutawaddi ha ing niat bi asnaihi kelawan tengah-tengahe ghuslul wajah. Kafa mongko cukup opo basuhi ku mau ya. Maksudnya basuh mau itu kalau corona habi asnaihi wa wajaba mongko wajib opo i'adatu waslima baleni basuhim barang sapa kok kang wis dingin opo maha ing niat. Wala yakfilan ora cukup apa qarnuha barengake niat bima sebab perkara bima kelawan perkara qablahu kang ing dalem sadurunge ghuslul wajah hai sulam yastashibaha ing dalem sakarene ora merintah ini barengake ngiyakinake ha ing niat ila ghuslin maring basuh apa syai'un suwi-wiji minhu saking wajah. Wama utawi perkara korona kang barengake apa maha ing niat huwa utawi wama koronaha iku awaluhu awale ghusl. Fatafutu mungkopot apa sunnatul madmadati sunahe kumur-kumur ini gusala lamuno basuh maha ing dalem sumurtane madmadah apa syai'un suwi-wiji minal wajhi saking wajah. Kahumrati syafati kaya mirahi bibir pada niyate ing dalam sakwise niat. Fal aula mongko utawi luweh utama iku ayu farriqa yen to misahake sapa mutawaddian niyata ing niat bi ayan wiat lawan yen to niat sapa mutawaddi inda kullin ing dalam nalikane saben-saben min ghuslil kafaini saking basuh rong epek-epek wal madmadati lan kumur wal istinsyaqi lan ngirup air saka irup sunnatal wudu'i ing sunahe wudu. Summa fardal wudu'i tumuli farduni wudu inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah hatta la tafuta sehingga ora pot apa fadilatus tihabin niyati fadilahe barengake niat min awali saking awali wudu wa fadilatul madmadati lan pote fadilahe kumurul istinsyaqi lan ngirup air saka irum min ma'anggi salih umrati syafati indal sumurtane basuh merahe bibir wasaniha utawi kaping lorone waktunya iki untuk niki iku kosni dhahiri wajihi basuh dhahiri jabone maksudnya wajahe mutawaddi li ayatin krono ayat fasilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh Al-Maidah ayat 6 wa huwa utawi wajah wa huwa utawi wajah tulan ing dawane iku ma bareng baina manabiti sya'ri rasihi ing dalem antaraning cukule sirahe rambute man mutawaddi waliban hari kaprae
Fatahta muntaha lahyaihi lan ing dalem ngisore ujunge ronggane rahang ya. Dagu bi fathil lam kelawan fathil lam fa huwa utawi muntahal lahyai iku minal wajhi setengah saking wajah nama ing dalem duduk barang tak tahu kang ing dalem ngisore muntahal lahyai wasya'rin nabiti lan rambute kang cukul alamat ing atase barang tak tahu kang ana ngisore ma muntahal lahyai wardon lan lebare iku ma barang baina uzunaihi ing dalem antarane kuping loro niku keren. Kita melanjutkan materi yang kemarin masih dalam pembahasan mengenai fardunya wudhu. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yakni membasuh wajah. Wa yajibu qarnuha inda awali ghusli juz'in min wajhin. Wajib membasuh awal daripada bagian wajah itu. Jadi wajah niki adalah basuhan pertama yang wajib. Falau qoronaha bi asna'ihi kafa wa wajaba i'adatu waslima sabaqoha. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu membasuh wajah niku pertengahan. Umpama seseorang membasuh wajahnya niku sudah membasuh beberapa kali, soalnya ngersiki tawis dibasuh, kebetulan dibasuh, setelah itu basuhan yang nomor 2 dibasuh ngeten dirijiki. Niatnya bukan yang pertama pada waktu basuh niku, tapi niatnya gini ku niat girangan asna pokoknya di pertengahan niatnya niku pada waktu basuh, bukan pertama, bukan pada waktu satu kali ngeten, bukan, tapi setelah sudah seperti ini itu baru niat. Bagaimana tidak bareng seperti itu? Kafa, cukup seperti itu saja cukup. Cuma konsekuensinya wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqoha, tapi wajib mengulang. Umpamanya dia nanti basuhnya ngeten terus niatnya pada waktu itu baru sampai hidung niki baru niat, maka yang atas ini masih belum dihitung kebasuh. Yang atas niki masih belum dihitung kebasuh. Walaupun sudah ada bersihkan, tapi masih belum kehitung kebasuh, maka wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqoha, wajib dibasuh. Maka dari itu kan pertimbangannya 3 itu kan seperti itu. Jadi 1 itu adalah kewajiban, kemudian 2 itu adalah menyempurnakan, 3 adalah sunnahnya. Artinya sunnah itu 3 itu bagus. 3 kali basuh. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Jadi boleh umpamanya seperti itu. Umpamanya tasnya kotor, membersihkan wajah keren tanpa niat keren, ya seperti itu. Tapi sekali lagi wajib mengulang. Boleh tapi wajib mengulang. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashiba ila ghusli syai'un minhu. Jadi mboten cukup ketika niat itu bersamaan dengan sesuatu yang membasuh wajah. Niatnya pada waktu membasuh kedua telapak tangan, itu tidak bisa. Umpamanya pada waktu tasir rijik tangan niatan niki munin awaitul wudu alirofilatu sekasgori, betul ansal, tidak bisa seperti itu.
Utawa pada waktu menghisap air kehiru. Atau umpamanya berkumur lawaitul wudu. Basuh wajah ndak niat, ndak boleh. Itu tidak cukup. Wala yakfi qarnuha bima qablahu. Maka bagaimana wa ma qoronaha wa awaluhu, maka yang bersamaan ya, yang dibasuh perkara yang berbarengan dengan niat itu adalah yaitu yang menjadi permulaan ghusl itu tadi. Ini ngoten nih. Tapi ketika ini konsekuensinya salah, konsekuensi yang ada adalah fatafutu sunnatal madmadoti ini ghusala ma'a syai'un minal wajhi ka humrati syafati. Nah niki konsekuensinya kados ngoten. Kadung basuh tangan iki mboten diniati, membasuh berkumur nggih mboten niat, kemudian menghirup air kehirup mboten niat, maka tidak ada kesunahan. Mboten asal kesunahan, mboten asal pahala. Kemudian kudu niat. Niatnya nawaitu sunatan wudu lillahi ta'ala, sudah beres. Ketika mencuci tangan itu nawaitu sunatan wudu lillahi ta'ala. Atau yang masyhur juga ditambahi Rabbi min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ditambahi niku saged. Diniati makanya tasik ngericiki tangan niku. Kotoran apa niku diniati. Lain mboten niat tidak berpahala. Menghirup air tidak diniati tidak berpahala. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta ani radid. Menghirup air. Kemudian juga berkumur juga seperti itu. Jadi selama ini umpamanya kita tidak niat, ya tidak berpahala. Niat mboten kira-kira selama ini. Nun, jujur mawon, Bun. Mboten nggih? Wah, kalau mboten niat itu sudah berapa tahun Anda butuh itu? Sudah berapa kali kalau sudah dihitung tahunan ngoten mulai balik ya? Sudah berapa kali butuh? Itu iman itu kalau. Nah, kepentingannya ngaji di situ. Jadi tidak berpahala sama sekali. Mulai sekarang diterapkan, ya, diniati. Kalau kadung umpamane sampean ngapal bahasa Arab engko tasih direng hafal nggih kula. Proses penghafalan tasih kula niki. Kemudian iso niat sunai wudu lillahi ta'ala. Wes basa sing sebab kuat bisa bahasa Indonesia. Umpamane iso niat sunai wudu lillahi ta'ala. Boleh sudah. Tapi ada yang lebih utama lagi, ba'da niyati fal aula ayu farriqon niyata bi ayyan niya inda kulli min ghuslil kafaini wal madmadni wal istinsyaqi sunnatal wudu'i summa fardhul wudu'i inda ghusli wajhi. Ada yang lebih utama lagi, diniati masing-masing niku. Niat satu kali boleh. Umpamanya kita niat hanya di tangan saja, berkumur buat niat. Istinsyak buat niat. Wis napa-napa. Tapi yang lebih utama niat, diniati masing-masing. Niat sunai wudu lillahi ta'ala. Saya niat umur, saya niat sunahnya wudu. Seperti itu. Nah itu sunatan wudu. Kalau hafal Allahumma arihni raihatal jannah wa anta 'anir radin, bagus. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahyahdurun. Itu dihafalkan, dipakai, jangan sampai wudu kita itu tidak sempurna iman. Sunah-sunahnya itu detail. Sunahnya wudu ini watang ya. Kalau kita itu mau baca-baca referensi yang banyak dalam kitab-kitab itu sampai ada 77 loh sunahnya wudu niku mawon. Sunahnya wudu itu sampai ada 77. Napa mawon patah menghadap kiblat. Lah teng masjid niku madhep ngidul kepundi niku. Ya sampeyan harus nyalano masjid, maksud masjid arep bukar-bukar barang. Sampeyan sing ngadep kiblat siasat. Ana wong ayo ganti ana keren utawa kapan pas ning pojok pundi diakali. Ada lagi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura
Jadi ajeng yang madhep ke air niku niatnya seperti itu. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Karena Allah telah menurunkan air itu sebagai alat bersuci. Bayangkan saja ketika yang diturunkan dan diperintahkan oleh Allah niku bukan air mutlak, air ledeng boten. Air Coca-Cola mana? Untuk air Coca-Cola kudu pondok piro. Maka ada niat itu. Itu sunnah. Ada lagi duduk. Tapi duduk ini kadang kala merawasi, kadang kadang najis. Banyak loh sampai 70. Nanti kita bahas nggih dalam sunnahnya nanti. Tapi kuat nombor ngelakoni 70. Sunnah niku turun lulus. Ya bertahap itu, bertahap. Mulai sekarang diubah, mindsetnya diubah. Langsung diamalkan ilmu ini. Amalkan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kayak ngoten. Ya. Siap mengamalkan? Kulo tagih keren iki. Nyuwun sewu. Aja ngomong bakat. Kulo niki mboten pati bakat nggih ibadah ngamal-ngamal. Ibadah aja ngomong bakat. Kalau ulang malih ibadah itu, kebaikan itu berasal dari keterpaksaan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Wonten. Pokson keren. Diamalkan keren. Lama-lama jadi kebiasaan. Kulo pengen pertama ngamalkan nyuwun sewu. Itu saya pertama ngamalkan itu ya ngoten. Kadang lali, kadang ingat, kadang lali. Tapi lama kelamaan saya paksa terus. Akhirnya alhamdulillah bisa continue juga. Kadang pertama ngamalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari itu lupa lali, lupa ingat lupa. Ngoten. Tapi kalau sudah terbiasa enggak sudah. Lupa itu janggal malah. Nggih, siap nggih? Nah, ngoten nggih. Niku niatnya niku diamalkan pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha iki hatta la tafuta fadilatus lihabin yatimin awalihi wa fidratul matmudi wal istisaq wa kisnah roti syafaat. Ini sama niki sing kula terangkan mau. Wasaniha ghuslu dhahiri wajhihi li ayatin faghsilu wujuhakum. Fardu wudhu yang nomor 2 niki adalah membasuh muka. Sekarang pertanyaannya, teng Al-Qur'an niku bunyinya hanya faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kalau kita hanya berpatokan pada Al-Qur'an, itu kita tidak bisa. Yang mana yang dibasuh? Muka ini muka yang mana ini? Nyun sewu, moto on jero ngeten iki ya muka. Jero di dalam mulut termasuk kategori muka. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nggih, dan sebangsanya niku. Lalu bagaimana, apakah itu dibasuh juga? Nah, akhirnya di sini madhab kita, madhab Syafi'i memberikan kesimpulan bahwa wajah itu adalah ghuslu dhahiri wajhihi li ayatin fasqilu wujuhakum, yakni ning jabane mawon. Sampeyan wudu mbot nusa kari larang blekak basuh diucek-ucek itu mbot nusa. Di luarnya saja, dhahiri wajhi. Di luarnya saja, tidak usah di dalam. Nah, itu artinya seperti itu, penafsirannya seperti itu. Nah, ngoten. Faghsilu wujuhakum, ngoten kan iki. Di Al-Maidah ayat 6. Kemudian batas-batas wajah niku sing pripun? Sing batas wajah niki bagaimana itu sebetulnya? Yang mana sih wajah itu? Wajah kita ini yang mana? Lah ning mriki ukurannya ada kalih. Ada 2 ukurannya. Apa niku? Panjang dan lebar. Ukuran wajah kita itu ada panjang dan lebar. Maupun niku wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri rasihi ghaliban. Fatahta muntahal lahyaihi. Ngoten. Panjang sekarang. yakni antara tumbuhnya rambut kepala. Normalnya rambutnya kepala pun tumbuhnya. Normalnya adalah tumbuhnya rambut kepala.
Niki nggih. Normal niki sudah. Terus panjenengan aja memberikan kesimpulan, wah kadung gitu ku orang profesor yang botak itu kan mendur gitu ya iki masuk aja bisa. Tidak. Ini normalnya. Nggih. Normalnya kira-kira botak ngoten apa ngeten iki? Ya ngeten seperti ini sudah di sini. Normalnya ini tumbuhnya rambut ini. Mana binti sya'ri itu ini tumbuhnya rambut. Terus golek-golek kang botak wes. Niki. Nah, jadi goliban di sini adalah goliban. Pada umumnya goliban ini kaprain. Watahta muntahallah yai di bawah dagu. Tong mriki sudah ya. Tong mriki. Itu di sini dan di sini. Itu panjangnya. Niki panjang dari atas ke bawah ini panjang. Oke. Kemudian fahuwa minal wajhi duna ma tahtahu. Mboten teng isore mriki. Teng isore mriki mboten, tepat tumbuh rambut iki mboten. Tidak seperti ini. Apakah boleh dibasuh? Boleh, tapi sunnah. Yang kategori fardu cuma di sini, sekitar sini. Kalau di bawahnya duna ma tahtahu, tidak di bawahnya di sini, di bawahnya itu hukumnya sunnah. Di bawahnya hukumnya sunnah nih Bu. Wasyarina biti alama tahtaku. Ada rambut di bawahnya juga sunnah. Sekarang ukurannya yang nomor kali nggih. Wa ardon ma baina udhunaihi. Lebar sekarang. Lebarnya pundi? Ini ku lebarnya mulai dari kedua telinga. Kedua telinga lebarnya niki. Niku batasannya ngoten. Kembali lagi kepada lafadz faghsilu wujuhakum. Di dalam istilah membasuh ya, atau istilah gosel ini itu ada dua penamaan redaksi di dalam bahasa Indonesia yang dimana dua itu ada perbedaan. Yang perbedaan ini catat ini. Ada namanya gosel niki membasuh. Maksudnya faksilu niki. Ada yang namanya membasuh. Ada yang namanya lagi terbasuh. Itu bedakan antara membasuh dan terbasuh. Kadung membasuh itu adalah fi'lul mutawaddi. Pekerjaan daripada orang yang wudu niku membasuh. Kita membasuh muka, membasuh ngeten, itu membasuh. Tapi kalau terbasuh, ya, itu banyak kemungkinan terbasuh itu. Bisa keran kang basuhan, bisa orang lain atau bisa syukur disemplok-semplok nang banyu. Kang penting ya terbasuh. Itu terbasuh. Ulang malih ya, antara membasuh dan terbasuh. Kita paham. Kadung membasuh niku adalah pekerjaan daripada orang yang wudhu tersebut. Maka di dalam madhab Maliki menggosok-gosok anggota wudhu niki, gosok ngeten niki, niku masuk fardu. Menggosok-gosok ngeten. Artinya fi'lul mutawaddi, membasuh. Kudu diinget-inget tenan ngandung madhab Malik. Digosok. Kaki yo ngoten kudu digosok. Mboten kenging nyuwun sewu moro-moro kakine di nempakan teng ledeng ngoten mawon. Ndak cukup. Karena di situ adalah membasuh kata madhab Malik. Gosel itu. Nah, tapi di dalam madhab Syafi'i, madhab kita fal muradu bihi ini ku inggisal. Artinya terbasuh. Karena kita mengikuti madhab Syafi'i, terbasuh niku ya syukur di celup-celup ngaten niki ya kirangan dugi tangan orang lain atau karena air hujan wah syukur dindok-ndok ngeten iki mawon ya wudu nonton tetesan air hujan di ngeten mawon boleh sudah. Ini seperti itu. Kalau kita untuk madhab Malik tidak boleh, tidak sah itu. Seperti dicelup-celup ngoten mawon. Tapi selamatlah kita yang bermaksud Syafi'i. Artinya kita itu masih bimakna inggisal, yakni makna terbasuh. Menggunakan makna terbasuh.
Itu pentingnya situ maknanya itu. Gimana kira-kira nih mau? Mau ada pertanyaan? Untuk keterangan alis kepundi, mungkin brengos kepundi, kadang warawatun enten jenggote kepundi. Ini keterangannya akan datang nggih. Keterangannya akan datang itu bagaimana itu. Episode berikutnya. Ada pertanyaan? Mafi muskilah? Mafi? Betul-betul? Indakumul as'ilah? Gimana kemauan ya? Pertanyaannya tidak hanya di majelis, sekali lagi kalau ini pertanyaan bukan hanya di majelis, silakan Anda yang entah pada waktu istiqsa silakan sharing-sharing di medsos juga boleh dan lain sebagainya. Ini kemauan pertemuan kita pada malam ini monggo dipun tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.